Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang unsur-unsur profesi guru dan juga kebijakan guru di Indonesia. Kami dari kelompok 6 beranggotakan yang pertama Paulina Elin Fafu, yang kedua Dika Mikasana, yang ketiga Victoriana Duelio. Adapun akan kami bahas yang pertama tentang pengertian organisasi profesi guru, yang kedua tentang unsur-unsur organisasi profesi guru, yang ketiga tentang ciri-ciri organisasi profesi guru, yang keempat tentang visi organisasi profesi, yang kelima tentang fungsi organisasi profesi guru, yang keenam tentang peran organisasi profesi guru, yang ketujuh tentang manfaat organisasi profesi guru, yang kedelapan tentang pengertian kebijakan guru, yang ke-9 tentang macam-macam kebijakan guru di Indonesia, yang ke-10 tentang sanksi bagi yang melanggar kebijakan guru, yang ke-11 tentang upaya perlindungan, dan yang ke-12 kesimpulan. Baik, untuk poin pertama sampai ke-4 akan dipresentasikan oleh Paulina Elin Fafu. Kepada Paulina Elin Fafu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang akan saya bahas pertama yaitu tentang pengertian organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru merupakan organisasi yang anggotanya adalah para pendidik yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Yang kedua yaitu unsur-unsur organisasi profesi guru. Ada beberapa unsur-unsur organisasi profesi guru. Yang pertama yaitu Persatuan Republik Indonesia atau PGRI, merupakan organisasi pertama dan terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 25 November 1945. Yang kedua yaitu Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Didirikan pada tanggal 6 November 2009. Yang ketiga yaitu Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. PGSI merupakan serikat pekerja profesi guru swasta yang bersifat terbuka, independen, dan tidak terlibat dengan partai manapun atau tidak terlibat politik praktis. Yang keempat yaitu ada Federasi Serikat Guru Indonesia atau VSGI. Didirikan di Pegangsaan Timur pada tanggal 17 Januari 2002. Yang kelima, ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu, merupakan organisasi sosial keagamaan yang terbentuk dengan diawali Kongres Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tahun 1952. Yang keenam yaitu Perkumpulan Guru Madrasah Penulis atau Pergumapi. Organisasi yang menaungi guru-guru madrasah didirikan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2018. Yang ketujuh yaitu Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia atau PGM Indonesia. Beranggotakan guru-guru madrasah yang didirikan pada tahun 2008. Berikut ada ciri-ciri organisasi profesi. Ada 4 ciri-ciri organisasi profesi. Yang pertama, umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan
dengan dasar ilmu yang sama. Yang kedua, misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Yang ketiga, kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Berikut ada visi organisasi profesi. Ada 4 visi organisasi profesi. Yang pertama, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota. Kedua, meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota. Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Keempat, meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Paulina Elin Papu yang telah mempresentasikan. Selanjutnya yaitu fungsi organisasi profesi guru. Nah, di sini terdapat 2 fungsi. Yang pertama itu fungsi pemersatu, di mana organisasi profesi ini dia merupakan wadah pemersatu bagi potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Yang kedua itu dia sebagai fungsi peningkatan kemampuan profesional. Nah, ini tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Baik, yang selanjutnya itu ada peran organisasi profesi guru. Yang pertama itu sebagai pembina, pengembang, dan pengawasan terhadap mutu pendidikan. Yang kedua, sebagai pembina, pengembang, dan pengawasan terhadap pelayanan pendidikan. Yang ketiga, pembina serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi kependidikan. Dan yang terakhir, pembina, pengembang, dan pengawasan kehidupan profesi. Nah, seperti tadi yang telah disampaikan, ada 2 fungsi ya. Selain dia sebagai wadah pemersatu, ternyata organisasi ini juga untuk meningkatkan kualitas profesional. Nah, sehingga berpengaruhlah terhadap mutu pendidikan, kemudian juga terhadap pelayanan pendidikan, terhadap teknologi pendidikan, dan juga kehidupan profesi itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada manfaat organisasi profesi. Yang pertama itu untuk mengembangkan dan memajukan profesi. Yang kedua, untuk menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Yang ketiga, untuk menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi. Dan yang terakhir, keempat, untuk memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Baik, selanjutnya untuk poin ke-8 sampai ke-11 akan dipresentasikan oleh Victoriana Doeliu. Kepada Victoriana, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan pada saya. Saya akan melanjutkan tentang pengertian kebijakan guru. Secara etimologi, kebijakan merupakan terjemahan dari kata polity dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin politia yang berarti negara, polis disebut dalam bahasa Yunani yang berarti kota, dan kata pur dalam bahasa Sanskrit berarti kota, serta polis dalam bahasa Inggris berarti administrasi pemerintah. Menurut Gamage dan Pang, kebijakan yang terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas
untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksana program. Menurut Clea dan Murti, mengatakan kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi kebijakan, dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Baik, yang berikutnya tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru adalah tenaga pendidik profesional di bidang yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberikan arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal, pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Disimpulkan, kebijakan guru merupakan seperangkat pedoman yang memuat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah dengan sasaran kepada guru-guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tersistem, terarah, dan teratur. Yang berikutnya, macam-macam kebijakan guru di Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang dosen. Yang berikutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum ada 7 pasal yang terdiri dari ketentuan umum, kedudukan fungsi tujuan, dan prinsip profesionalitas. Yang berikutnya, pasal-pasal yang membahas tentang guru ada 37 pasal yang terdiri dari yang pertama, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Yang kedua, hak dan kewajiban. Yang ketiga, wajib kerja dan ikatan dinas. Yang keempat, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan. Yang keenam, penghargaan. Yang ketujuh, perlindungan. Yang kedelapan, cuti. Dan yang kesembilan, organisasi profesi. Yang berikut, pasal-pasal yang membahas tentang dosen ada 32 pasal yang terdiri dari yang pertama, kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Yang kedua, hak dan kewajiban dosen. Yang ketiga, wajib kerja dan ikatan dinas. Yang keempat, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan. Dan yang keenam, perlindungan dan cuti. Terdapat sanksi bagi yang melanggar kebijakan guru di Indonesia. Yang pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial
fungsi pendidikan, dan memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada bupati atau wali kota atau gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antara satuan pendidik, antar jenjang, antar jenis pendidikan di daerahnya. Yang kedua, atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunda pemberian formasi guru PNS kepada pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dan berimbang kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 74 Tahun 2008, dimensi perlindungan guru mendapat titik tekan yang lebih kuat. Norma perlindungan hukum bagi guru tersebut di atas kemudian diperbaharui, dipertegas, dan diperluas spektrumnya dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam undang-undang ini, ranah perlindungan terhadap guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan, dan meliputi perlindungan hukum, kesehatan kerja, termasuk juga di dalamnya perlindungan atas hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ada jenis upaya perlindungan hukum bagi guru. Yang pertama konsultasi, yang kedua mediasi, yang ketiga negosiasi dan perdamaian, yang keempat konsiliasi dan perdamaian, yang kelima advokasi litigasi, dan yang keenam advokasi non litigasi. Sekian presentasi dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Victoriana Doelio yang telah mempresentasikan bagiannya. Baik. Yang terakhir itu kita masuk pada kesimpulan. Dari semua pembahasan tadi dapat kami simpulkan yang pertama bahwa organisasi profesi guru sendiri adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Adapun menurut Undang-Undang RI Pasal 40 Ayat 1, organisasi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Dan yang kedua, kebijakan guru di Indonesia dibuat sebagai pedoman dalam mendukung terlaksananya peran dan fungsi guru dengan baik, serta memberi perlindungan terhadap hak-hak guru. Demikian hasil presentasi kami. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata maupun kekurangan daripada materi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke.